memperkuat iman kami di tengah-tengah dunia yang lagi sedang berderu ini. Dengan COVID-19 ada deru pertikaian. Ya Bapa, biarlah kami justru akan semakin dikuatkan bahwa dunia bukan tempat tinggal abadi. Namun tujuan Tuhan adalah kami berkumpul menyembah Allah secara universal di bumi yang baru, surga ciptaan Tuhan bagi orang-orang percaya. Karena itu, mohon kuasa Engkau menolong kami, beri kami suasana seperti di surga, agar kami mendengar firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa, memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sudah membaca tadi firman Tuhan di dalam kitab Zakaria pasal 9 ayat 9 dan ayat 10. Coba Bapak Ibu menyimaknya. Saya akan membaca sekali lagi. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus Kristus Raja keselamatan. Sebab tidak ada keselamatan lain lagi selain Yesus Kristus. Tidak ada juru selamat yang disebutkan oleh kitab suci yang lain. Sebab hanya Injil menyatakan Yesus Kristuslah juru selamat. Karena itu tidak ada lagi keselamatan lain selain percaya kepada Yesus Kristus, mendapat jaminan keselamatan secara komprehensif, mendapatkan hidup kekal karena iman kepada Yesus Kristus. Allah memberi keselamatan hanya dengan iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Adalah cara yang sangat mudah. Percaya Yesus selamat. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena amal kita, bukan karena usaha kita. Demikian disebutkan dalam Efesus 2 ayat 8-9. Bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah, pemberian Allah, bukan usaha kita sendiri. Kita diselamatkan karena anugerah Allah, bukan karena usaha kita sendiri. Karena itu, menjadi orang Kristen jangan sombong. Karena keselamatan itu pemberian, bukan perbuatan kita. Bapak Ibu, ini indah sekali. Sebab kitab suci mengatakan, misalnya Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya juga sudah berkhotbah Roma 6 ayat 23. Ya, upah dosa adalah maut. Maut itu kematian kekal, kematian abadi, mati selama-lamanya. Tetapi kasih karunia dalam Yesus Kristus itu menyelamatkan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekarang kita sudah mendengar, merasakan karena iman. Yesuslah Raja keselamatan itu. Zakaria
Nabi Zakaria juga menubuatkan akan keselamatan ini, menandakan bahwa Yesus bukan pribadi yang jatuh dari langit lalu dijadikan juru selamat karena dia hebat, Superman. Dia bisa menghidupkan orang mati, bisa membuat laut yang bergelombang itu menjadi tenang. Bukan. Tetapi kedatangannya berencana, sudah diatur oleh Allah. Allah adalah manajer yang sangat hebat. Segala sesuatu masa depan sampai kiamat ini, Allah sudah membuat suatu agenda, perencanaan yang sangat tepat. Karena itu, Nabi Zakaria, nabi yang berhubungan dengan Allah, juga mendapatkan rahmat dari Allah untuk menyampaikan kabar baik sebelum kabar baik itu ada di dalam Yesus dilahirkan pada hari Natal. Nabi-nabi menyampaikan berita akan lahirnya Raja keselamatan ini. Salah satunya adalah Zakaria. Ya, Zakaria. Bagus juga kalau ada lilin ini. Katanya Minggu Advent ya. Saya tahunya di sini. Tempat lain nggak pernah kami melakukan. Katanya bukan orang baptis yang demikian. Kalau ini dihilangkan juga dong. Ya kan? Tidak ada dalam Alkitab ini pohon Natal apapun bentuknya ya. Sama dengan nabi-nabi menyampaikan secara teratur kedatangan Tuhan. Advent itu artinya kedatangan. Dengan lilin ini kita mengingat kedatangannya. Bagaimana para nabi juga menyampaikan berita kebaikan ini, berita keselamatan ini. Minggu ini nabi yang membicarakan tentang lahirnya. Minggu ini nabi ini yang berbicara. Minggu ini mulai ada pengumuman Pilatus. Harus ada cacah jiwa. Sehingga Maria dan Yusuf harus pergi ke Bethlehem, kota roti itu. Waktu yang tepat melahirkanlah di sana. Ada prosesinya untuk mengingatnya baik juga. Betul Bapak Ibu? Benar ya? Baik juga. Ada lilin, kita diingatkan. Seperti para nabi yang berbicara mengingatkan. Jangan sampai rencana Allah ini dilupakan oleh umat Allah. Bahwa Yesus lahir tidak langsung jatuh dari langit. Atau karena dia Superman lahir sebagai orang hebat dijadikan juru selamat. Bukan. Buktinya Advent ini kita mengingat hari kedatangan Tuhan secara berurutan, disampaikan berita-berita sebelum Yesus lahir. Nah ini Natal ini saya pernah membaca buku. Ada wanita hebat dari saudara sepupu kita percaya Yesus karena melihat pohon Natal. Setiap kali Natalan tidak ada pohon Natal, merasa kurang, betul ya? Tidak pas, ya kan? Gak apa-apa lah. Ini sama itu tidak mengubah doktrin. Apakah berubah doktrin karena melihat ini? Enggak ya? Melihat itu? Enggak. Aksesoris saja ini yang menolong kita mengingat kejadian-kejadian masa lampau, bahwa itu pernah terjadi, supaya kita tetap meyakini, percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, yang dijanjikan sejak awal, dan kelahiran yang tepat hari Natal, Juru Selamat ini lahir, dan dia disebut Raja Keselamatan. Mari kita akan, kalau istilah kerennya itu eksegesis Alkitab, bahasa Indonesianya ternyata berarti. Mari kita mendengar penjelasan Alkitab ini. Penjelasan ya, supaya kita menjadi lebih paham apa yang dimaksudkan Yesus Raja Keselamatan ini.
Yang pertama, Yesus adalah seorang raja yang kedatangannya membawa sukacita besar. Dikatakan demikian dalam Alkitab. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Kelak ketika raja ini datang, disebutkan dalam nubuat Zakaria ini, dia akan mengubah kehidupan yang sedih menjadi sukacita yang besar. Ia akan mengubah tangis menjadi sorak-sorai. Ia akan membuat beban berat ini menjadi ringan. Ia akan membuat perjuangan untuk selamat ini sungguh sangat menakutkan dan mengerikan, karena berdasarkan perbuatan baik. Ketika ia datang, tidak lagi keselamatan itu berdasarkan perbuatan baik, tapi karena iman kepada Yesus Kristus. Dengan demikian, sesuatu yang sangat penting akan kedatangan Raja Keselamatan ini. Ia akan memberikan sorak-sorai. Para malaikat ketika Yesus lahir menghampiri para gembala di padang. Mereka menyatakan kelahiran Sang Juru Selamat ini dengan musik dan paduan suara surgawi yang begitu indah. Lalu menyatakan, jangan takut para gembala, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Para gembala ini dengan riang gembira bersukacita datang seperti petunjuk para malaikat dan menemukan bayi Yesus di palungan itu. Pasti ini sangat mengherankan. Malaikat menyanyikan lagu sukacita besar untuk para gembala yang sangat susah kehidupannya ini, sebagai satu pernyataan bahwa nubuat yang telah dinyatakan oleh nabi-nabi pada zaman lampau itu kini telah terpenuhi, bahwa Raja Keselamatan itu lahir di Bethlehem. Bapak, Ibu, dan Saudara, mengapa membawakan sukacita Raja itu? Mengapa? Ada dua kebenaran ini yang patut kita pelajari. Coba Bapak, Ibu, dan Saudara, mengapa menjadi Kristen itu bersukacita? Apakah ada yang sedih menjadi Kristen? Sedih ya, paling sedih karena ekonomi sulit kayak sekarang, semua orang merasakan sedih. Tapi kesedihan kita itu beda. Di sini tuh masih ada kegembiraan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, jangan lupa bawalah khawatirmu dalam doa permohonan ucapan syukur. Maka Allah sumber damai sejahtera akan memberi damai sejahtera kepadamu. Ketika kita berdoa, ada pengharapan, ada keyakinan, ada berkat, ada penghiburan. Karena Raja Keselamatan inilah yang menjadi sumber sukacita setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, alasan yang pertama adalah oleh karena Raja Keselamatan ini, ia mengubah hidup manusia seluruhnya menjadi pribadi yang bermartabat
sebagai manusia. Bapak Ibu dan Saudara, martabat kita sebagai manusia dinaikkan dari anak-anak dunia menjadi anak-anak Allah. Naik martabatnya, jadi anak Allah. Dari pribadi yang tidak suci menjadi pribadi yang suci. Kita disebut anak-anak Allah yang kudus. Kita disebut umat yang kudus oleh Allah. Dari karakter jahat menjadi baik, martabat yang naik. Kehormatan harga diri yang dinaikkan oleh Allah. Karena iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, oleh karena Raja keselamatan ini menghapus semua malapetaka umat manusia. Bapak Ibu dan Saudara, bagi kita orang percaya, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Bagi kita orang percaya, mati bukan malapetaka, bukan. Ingat, orang Kristen dalam 1 Korintus 15 ayat 20, orang Kristen yang mati disebut tidur. Tidur disebut meninggal. Dalam bahasa aslinya meninggal itu berarti tidur, tertidur panjang. Mengapa? Karena rohnya pergi ke Firdaus. Nanti dia akan dibangunkan ketika Kristus datang ke dunia ini untuk menjemput umatnya untuk masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Ya. Jadi kematian itu bukanlah malapetaka. Walaupun COVID-19 ini sebenarnya bukan malapetaka bagi kita. Tapi ini peristiwa dunia. Dunia ini beginilah. Dunia memang bukan tempat tinggal terakhir. Dunia bukan tempat inti. Karena tujuan Allah adalah kita dikumpulkan di bumi yang baru, surga yang baru. Di situ kita menyembah Allah, di mana tidak ada lagi laknat, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi bencana, tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lapar, tidak ada haus. Itulah tempat ideal bagi orang-orang yang percaya. Bapak Ibu dan Saudara, malapetaka yang paling ditakutkan oleh semua orang adalah kematian. Yang disebabkan oleh maut. Tapi Yesus sudah mengalahkan maut. Yesus sudah mengalahkan kematian. Dia bangkit dari kematian, berarti dia menang dari kematian. Semua orang yang percaya akan mengalami seperti Yesus. Akan mengalahkan maut. Menang dari kematian karena akan hidup dan bangkit pada hari Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, sukacita yang paling mendasar yang kita miliki adalah bahwa kita sudah bebas dari hukuman neraka. Kita bebas dari pengaruh kuasa maut. Karena nanti kita hanya tertidur sementara sampai Tuhan datang. Jika Tuhan memanggil kita, harus beristirahat di Firdaus. Di sana kita harus memuji dan memandang Allah. Karena Firdaus, tempat di mana orang-orang percaya sudah dapat menikmati kebahagiaan surgawi walaupun sebagian. Karena nanti setelah kebangkitan, setelah pernikahan anak domba, setelah segala sesuatu selesai di dunia ini, kita baru masuk ke bumi yang baru. Itulah kebahagiaan sempurna yang Tuhan karuniakan. Yang kedua, Yesus Raja yang martabatnya tidak terdekati. Yesus Raja yang martabatnya tidak dapat disentuh. Coba kita melihat dari Sakaria 9 tadi, kalimat yang kedua. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah, dan seterusnya.
Ayat ini mengatakan, lihat rajamu datang kepadamu. Bukankah orang Israel pada zaman Zakaria ini sudah mengalami beberapa kali raja yang baru? Raja Saul pertama, digantikan Daud, digantikan Salomo, dan seterusnya. Mengapa menantikan raja baru? Inilah rajamu. Seakan-akan nubuatan ini mengatakan, kamu belum punya raja yang sebenarnya. Karena raja yang akan datang ini raja yang berbeda dari raja-raja yang sebelumnya. Kehormatannya sangat tinggi, tidak tersentuh oleh siapapun. Inilah raja yang paling bermartabat. Tidak ada yang sama martabatnya dengan raja yang satu ini. Inilah raja yang mulia. Inilah raja sejati. Inilah raja keselamatan, raja kebebasan. Raja seperti inilah yang kita butuhkan. Dan Nabi Zakaria menubuatkan, inilah rajamu itu. Inilah rajamu itu. Lihatlah, sambutlah dia, sambutlah rajamu ini. Raja yang sejati ini, yang martabatnya tidak pernah sama dengan manusia siapapun, karena sangat tinggi dan sangat mulia. Bapak Ibu dan Saudara, raja ini memiliki pemerintahan yang mutlak. Ia akan memerintah umatnya. Coba, karena dia Allah yang menjelma menjadi manusia, maka segala sesuatu yang kita miliki ini adalah milik Allah. Hidup kita ini milik Allah. Kekuatan kita ini milik Allah. Vitalitas kita ini milik Allah. Kemampuan kita ini adalah milik Allah. Kita ini seluruhnya adalah milik Allah. Tidak ada yang tidak dari bagian kehidupan ini. Adalah milik Raja Keselamatan ini. Ya. Kemudian Raja Keselamatan ini akan dapat menghapus kejahatan dan menyatakan kebenaran. Kejahatan ini boleh merajalela di bumi ini, tapi kelak nanti di bumi yang baru tidak ada kejahatan apapun sama sekali, karena akan dipisahkan oleh Allah. Orang-orang benar karena iman kepada Yesus, mereka ada bersama Bapa di surga. Orang-orang jahat dan menolak Yesus, mereka akan dipisahkan ke tempat yang tepat baginya, di neraka. Siapa yang dapat memisahkan orang-orang jahat ini? Siapa yang dapat memisahkan orang-orang benar dari orang jahat? Memisahkan orang jahat dari orang benar? Bahkan dunia ini pun tidak sanggup. Dunia ini pun menyatakan kadang benar jadi jahat, kadang jahat jadi benar. Pemimpin mana yang mengatakan benar adalah benar, jahat adalah jahat, menurut kebutuhan, menurut suasana politik yang ada. Kalau memang harus demikian supaya aman, apa boleh buat? Orang benar dituduh jahat, orang jahat kadang dituduh benar. Inilah dunia. Tapi saat yang tepat nanti, di mana Tuhan akan menghapus segala kejahatan, yang ada hanya kebenaran di tempat yang baru. Inilah Raja Keselamatan itu, yang kuasanya sangat tinggi, martabatnya sangat tinggi, tidak tersentuh oleh siapapun. Dia memiliki alam semesta ini, memiliki kita seutuhnya. Dia mampu memisahkan antara jahat dan kebenaran. Yang ketiga, Yesus Raja dengan karakter yang tak bercacat. Kita butuh Raja yang karakternya tidak ada cacat celahnya sama sekali. Dan dia adalah Yesus yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria ini. Coba kita membaca kalimat berikutnya. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya.
Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem dan seterusnya. Coba perhatikan di sana. Karakter yang disebutkan tak bercacat bagian ayat itu. Ya. Dia adil. Kata adil yang terjemahkan bagian ayat ini sebenarnya juga berarti benar. Dia benar. Sehingga keadilannya itu pasti benar. Dan kebenaran yang dia nyatakan itu pasti adil. Karena itu orang Kristen kalau berkata kepada sesama, jangan mengutuk ya. Katakan berkat. Diberkatilah kamu. Orang jahat katakan berkat. Diberkatilah kamu. Orang yang mengutuki kita katakan saja, diberkatilah kamu. Wah, enak dong orang Kristen. Ya. Memaki-maki orang Kristen enak. Mengapa? Orang Kristen malah mengatakan, diberkatilah kamu. Ada seorang bersaksi ketika ia menganiaya perempuan Kristen. Perempuan itu mengatakan, kiranya Tuhan mengampuni kamu dan memberkati kamu. Orang itu diberkati Tuhan, lalu menjadi murid Yesus Kristus. Hebat ya. Saya bertemu dengan orang itu dan dia bercerita tentang itu. Nah, orang Kristen mengutuki, ya nggak cocok. Orang Kristen malah memfitnah, ya nggak cocok. Ya, memang orang jahat tidak layak berkata benar. Apalagi orang benar berkata jahat, sama-sama tidak cocok. Orang jahat berkata benar nggak cocok, memang jahat gitu. Apalagi orang benar berkata jahat, sangat tidak cocok. Orang benar harus berkata benar. Dan Tuhan mengatakan begitu. Dari hati ini keluar dari diucapan. Apa yang kita ucapkan keluar dari hati. Jahat atau benar, itulah suara hati kita. Ya. Karena diberkati itu adil dan benar. Orang jahat diberkati sesuai dengan kejahatannya, ya dong. Orang benar diberkati sesuai dengan kebenarannya, sesuai dengan takarannya, tingkatannya, gitu. Kalau orang jahat diberkati dengan surga, tidak mungkin dia diberkati dengan neraka. Orang benar karena iman kepada Yesus diberkati dengan surga, itu cocok, itu sesuai dengan kehendak Allah. Katakan berkat saja, karena berkat itu adil dan benar menurut perbuatan. Bapak Ibu dan Saudara, kata adil di sini dari bahasa aslinya itu mengartikan hanya satu pribadi untuk Allah digunakan kata itu. Karena itu sulit mencari manusia benar dan adil. Karena kata adil digunakan ayat ini hanya untuk Allah. Dan dalam hal ini hanya diuntukkan Raja keselamatan, yaitu Yesus. Hanya Yesus yang punya kebenaran dan keadilan itu. Karena itu dia akan memerintah, dia akan memimpin semua umatnya secara adil, secara benar. Semua orang ini akan dipimpinnya di dalam roh. Mungkin kita dunia ini tidak menyadari bahwa Raja keselamatan ini sedang memimpin, di mana setiap orang menurut perbuatannya akan mendapatkan setimpal dengan kebenaran dan keadilan dari Raja keselamatan ini. Bapak Ibu dan Saudara, yang kedua disebutkan ia rendah hati. Ia rendah hati. Coba kita melihat rendah hati di sini disebutkan dengan sangat baik ya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Hal ini dipenuhi oleh Yesus ketika Yesus memasuki Yerusalem. Sehingga ada disebut sebagai Minggu Palem. Minggu Palem itu kapan dulu ya? Minggu Palma. Itu kapan? Sudah lewat atau sudah lewat ya? Ya. Paskah ya? Oh iya. Itu diingat apa-apa. Prosesinya begitu gitu. Nabi menubuatkan Yesus akan memasuki Yerusalem, menunggangi keledai muda. Tepat.
disambut di sana dengan umat melambai-lambaikan daun palem, sehingga disebut dengan apa? Minggu Palma. Minggu Palma. Itu benar lah, sesuai dengan Alkitab gitu. Menumangi keledai muda disebutkan ya. Seekor keledai beban yang muda, keledai beban yang kuat berarti, walaupun muda. Tapi kenapa keledai? Kenapa tidak kuda? Apalagi kuda hitam gagah itu. Ya. Yang dimiliki siapa itu dengan topeng kepalanya di wajahnya itu? Solo. Lah kan hebat, raja. Oh, Yesus malah naiknya keledai. Beda dengan kuda. Kuda garang, ganas, gagah, perkasa. Biasanya penunggangnya dengan pakaian perang yang hebat, pedang yang panjang. Yesus dengan jubah biasa. Makanya keledai yang lembut, berjalan dengan pelan, tidak sekuat, tidak secepat dengan seekor kuda. Ini menggambarkan Raja Keselamatan ini akan memerintah dengan kelembutan, bukan dengan kegarangan. Raja Keselamatan ini rendah hati, bukan tinggi hati. Raja Keselamatan ini sederhana, bukan sangat mewah dan sangat gemerlapan, bukan. Tidak bawa pedang, tidak perlu Yesus pedang, karena Yesus adalah firman hidup. Ya, dia mengendarai keledai saja. Inilah karakter yang luar biasa dari Yesus yang rendah hati. Dia akan memimpin secara adil, tidak dengan kekerasan. Sangat berbeda dengan pemimpin manapun yang lebih mengemukakan kekerasan dengan pedang, dengan perang. Tapi Yesus dengan kelemah lembutan, dengan rendah hati, dengan kesederhanaannya, dia masuk kepada kehidupan kelas paling bawah, sehingga menyentuh seluruh umat manusia. Inilah raja yang kita butuhkan. Mari kita sekarang melihat misi Yesus. Misi Raja Keselamatan ini, misinya begitu sangat dermawan. Misinya sangat bermurah hati. Coba kita melihat firman Tuhan lagi, bagian ayat itu. Ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, Raja dermawan ini memiliki misi pemulihan. Karena dikatakan Raja Keselamatan ini membawa keselamatan. Dalam Alkitab kita tidak disebutkan begitu ya, membawa keselamatan. Ada satu kata Ibrani yang tidak terjemahkan. Kata itu adalah kata yasa. Yasa. Coba sebutkan. Yasa. Tulisan Indonesia, translate-nya Y-A-S-H-A. Yasa. Yasa, coba sebutkan. Yasa. Itu berarti memiliki keselamatan. Yesus memiliki keselamatan. Sebagai Raja Keselamatan, maka ia akan melakukan pemulihan, melakukan penyelamatan. Dari bahasa Indonesia sehari-hari terjemahan ayat ini, itu berartikan disebutkan demikian bahasa Indonesia sehari-hari. Ia Raja yang adil, yang membawa keselamatan, tetapi penuh kerendahan hati ia tiba mengendarai keledai, seekor keledai muda. Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan kata yasa itu sebagai membawa keselamatan. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara,
Yesus Raja Keselamatan ini membawa keselamatan. Ayat-ayat Alkitab menegaskannya jelas. Ya. Misalnya Roma 10 ayat 9-10. Dengan mengaku Yesus Tuhan, percaya dalam hati, maka kamu selamat. Efesus 2 ayat 8-9. Keselamatan itu anugerah Allah. Keselamatan ini bersifat komprehensif. Artinya komprehensif ini meluas, melebar kalau kita memahaminya. Keselamatan tidak hanya masuk surga. Banyak orang beragama untuk masuk surga, tapi kita diselamatkan oleh Yesus. Tidak hanya masuk surga itu hanya tempat bagi mereka yang diselamatkan, tapi penyelamatan itu adalah menyangkut perubahan hidup. Yang jahat dipulihkan menjadi baik. Apa yang telah rusak dari kesucian Allah dalam diri kita dipulihkan, supaya kita menjadi suci seperti Yesus. Maka Yesuslah pedoman patokan manusia sejati. Dialah Raja Keselamatan yang menjadi patokan hukum moral tertinggi. Kita belum sampai seberapanya daripada kekudusan Yesus, daripada martabatnya. Walaupun Allah memulihkan martabat kita, tapi kita sekarang sedang ada dalam proses pemulihan itu. Maka itu mari menjadi orang Kristen yang taat firman Tuhan, supaya proses pemilihan oleh Raja Keselamatan ini dapat berhasil dilakukan. Berhasilnya oleh karena kita rela dibentuk oleh Allah, dibangun kehidupan kita untuk menjadi seperti Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, Raja Keselamatan ini datang. Apa yang telah hancur, yang baik diciptakan oleh Allah, manusia menghancurkannya. Ketika Allah membuat manusia segambar dan serupa dengan Allah, lalu ketekunan ketaatan manusia itu, maka Allah menaruh pohon pengetahuan yang jahat dan yang baik di tengah taman itu. Di sekitarnya banyak pohon kehidupan yang tumbuh. Tapi manusia memilih pohon itu. Manusia telah merusak gambar Allah dengan cara melanggar perintah Allah. Ternyata pohon tentang kejahatan, pengetahuan yang jahat dan yang baik itu telah merusak hidup manusia yang berakhir kepada kematian. Allah memperbaiki kembali dengan lahirnya Yesus Kristus, supaya kita dipulihkan keselamatan komprehensif ini. Kita selamat, jiwa selamat, roh selamat, tubuh ini pun akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Karena itu saya meyakini keselamatan yang dari Yesus, keselamatan rohani, keselamatan jasmani juga. Karena tubuh akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Itu tepat untuk masuk surga. Allah akan memulihkannya. Apakah COVID ini dibuat oleh manusia yang begitu merusak dunia ini, merusak tatanan hidup kemanusiaan? Siapa yang membuatnya? Kita belum tahu siapa. Jika ini dibuat manusia, maka Allah membuat dunia ini damai, tapi manusia merusaknya dengan virus ini. Maka Allah harus bertindak lagi. Maka Raja Keselamatan ini akan membuat pemulihan baru. Allah pasti bertindak supaya dunia ini kembali pulih sesuai dengan rencana dan tujuan. Jadi Bapak dan Saudara, misi Raja Keselamatan ini sudah jelas. Kita melihatnya untuk pemulihan. Coba kita melihat visi spesifiknya ayat yang ke-10. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kudanya dari Salem. Busur perang akan dilenyapkan dan dia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Bapak Ibu, misinya mewujudkan kedamaian. Ayat ini mungkin lebih tepat lagi. Ketika nanti Yesus mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Itu kerajaan damai sejahtera dengan kepemimpinan Yesus pusat pemimpin dunia. Nanti mungkin Bapak Ibu Saudara tidak ikut dalam ini, tapi ikut memerintah dalam kerajaan 1000 tahun ini. Bukan ikut menjadi masyarakat. Karena nanti sebelum terjadi kan terangkat dulu Bapak Ibu ya.
terangkat dulu untuk pesta pernikahan anak domba di langit. Lalu turun, Yesus mendirikan kerajaan 1000 tahun, orang-orang percaya ikut memerintah dalam kerajaan itu. Puji Tuhan kalau kita ikut di dalamnya. Suatu kemuliaan yang Tuhan karuniakan sesuai dengan janjinya. Orang-orang percaya diberi kemuliaan untuk ikut memerintah. Di situ disebutkan, maka singa, harimau, seperti kembali semula akan makan rumput di situ. Tidak ada yang makan daging. Ya. Ketika harimau bercanda dengan anak domba, anak kambing, itu kerajaan damai. Tetapi kita melihat ada gerakan kedamaian di bumi ini. Semua negara menghendaki perdamaian, tapi ada saja yang ingin merusak. Tapi saatnya Raja Damai ini telah datang. Dan pada hari yang tepat ketika segala musuh telah diletakkan di bawah kakinya termasuk maut, maka kerajaan itu akan terwujud oleh Yesus. Kerajaan damai sejahtera. Bapak dan Saudara, yang terakhir, Yesus adalah Raja yang memerintah kekuasaan universal. Universal, coba kalimat terakhir saya bacakan. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Ayat ini banyak menafsirkan bahwa Yesus Raja keselamatan seluruh bangsa. Semua bangsa di atas muka bumi. Yesus adalah Raja keselamatan universal. Tidak ada yang terlepas dari Raja ini. Hanya sekarang persoalannya adalah siapa yang mau taat dan patuh kepada Raja keselamatan ini. Ya. Karena semua ini adalah milik Tuhan. Dia yang bekerja, Dia yang menciptakan, Dia yang memiliki kita, Dia yang mengaturnya. Oleh karena itu, setiap orang akan bertanggung jawab kepada Raja ini. Apa yang telah diperbuatnya, Raja yang adil ini akan menghakimi secara benar dan adil. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kita sudah bersama-sama melihat ada lilin kedatangan ini, ada pohon Natal. Nanti akan kita merayakannya tanggal 24 besok, 25 kita akan merayakan secara sederhana. Bapak Ibu bisa merayakan di rumah, dan kami akan tetap live streaming Facebook di sini. Silahkan tetap patuh protokol kesehatan. Bapak Ibu, pesona Natal sudah terlihat sejak purbakala, dan ada bukti-bukti yang jelas. Salah satunya adalah pohon Natal, salah satunya adalah lilin. Ada kebiasaan-kebiasaan pada zaman dahulu merayakan Natal sebagai satu peringatan Raja keselamatan telah datang. Jika seandainya dengan cara demikian ini, di mana kitab suci sudah menjadi saksi yang paling utama, para rasul sudah menjadi saksi, namun kita masih menolak Raja keselamatan ini. Inilah satu kebodohan yang mendatangkan murka Allah. Apalagi sudah mendengar, lalu meninggalkan, menolak Raja keselamatan ini. Maka ini disebutkan mendukakan Roh Kudus. Mari kita semakin patuh pada perintah-perintah Tuhan, mendengarkan suaranya. Mari pada zaman sekarang, sambil kita ketat protokol kesehatan, tidak mengurangi aktivitas kita untuk setia kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati kita sekalian. Mari kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami boleh mendengar firman-Mu hari ini. Tolonglah kami
yang lemah ini